Shalom semuanya. Banyak orang percaya yang tiap minggu ke gereja, tetapi hidupnya tidak ditentukan oleh iman, tetapi ditentukan oleh kenyataan. Sebagai orang percaya, kita harus memilih mau hidup oleh iman atau oleh kenyataan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang benar tidak hidup oleh kenyataan, tetapi orang benar hidup oleh iman. Jadi apapun yang saudara alami, jangan melihat dengan kenyataan, tapi lihat dengan iman. Dan seringkali iman ini dilumpuhkan oleh kenyataan. Seringkali penyembahan kita dipengaruhi oleh kenyataan. Seringkali jam-jam doa kita dipengaruhi oleh kenyataan. Saudara, waktu di gereja didoakan, ditanya, percaya diberkati Tuhan, amin. Percaya Tuhan tolong, amin. Tapi begitu pulang ke rumah, dapur kosong, keluarga ada yang sakit, tabungan menipis, dan seringkali janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita. Berapa banyak kita mengalami seperti ini? Iman itu beda dengan kenyataan. Tapi banyak orang Kristen hidupnya dipengaruhi oleh kenyataan, bukan dengan iman. Dan Tuhan mendesain hidup kita oleh iman, bukan oleh kenyataan. Sebab iman dan kenyataan itu beda banget, saudara. Kita belajar dari Abraham, ya. Abraham itu artinya bapak segala bangsa. Abraham itu bapak besar. Tuhan rubahkan nama dari Abraham menjadi Abraham. Yakub artinya penipu, diganti namanya berubah jadi Israel, artinya pangeran Allah. Maksud Tuhan merubah nama bukan sekedar nama, tapi Tuhan merubah identitas seseorang. Saudara, bergereja saja tidak bisa merubah apa-apa. Kerja keras mungkin bisa merubah isi dompet kita, tapi kerja keras tidak bisa merubah karakter kita. Bergereja itu baik, tapi bergereja itu tidak akan merubah apa-apa. Tapi yang bisa merubah kita kalau kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Tanpa tanda pengurapan itu bukan cuma gemetar. Tanda pengurapan itu juga bukan cuma nangis-nangis. Tanda pengurapan itu bukan cuma angkat tangan. Tapi tanda pengurapan adalah adanya perubahan hidup di dalam hidup kita. Tuhan rubah nama Abraham, bapak besar, menjadi Abraham, bapak bangsa yang besar. Tapi namanya tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Artinya bapak bangsa besar, bapak berarti mempunyai anak. Padahal kenyataannya Abraham tidak punya anak. Saudara, sebagai orang percaya seringkali kenyataan firman Tuhan itu tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita. Tapi iman tidak tergantung dari kenyataan. Saudara, pada waktu usia Abraham berumur 75 tahun, itu Abraham sudah kaya, punya ternak. Kaya, banyak ternaknya. Tapi dia punya masalah. Kita baca dalam Kejadian 15 ayat 1. Di situ hari itu Abraham dapat penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Waktu Tuhan berkata, Abraham jangan takut. Berarti Abraham dalam keadaan ketakutan. Abraham itu lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Abraham itu mungkin lebih diurapi daripada kita. Tetapi kita lihat orang yang dekat dengan Tuhan diurapi bisa takut, apalagi kita. Tapi Abraham yang sudah kaya, diurapi Tuhan, punya masalah. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Kejadian 15 ayat 2, Abraham jawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku?
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Abram dalam keadaan kaya, tapi Abram tidak punya keturunan, sudah tua. Dalam perjanjian lama, tidak punya anak itu merupakan satu masalah. Bisa dianggap kutuk, ya. Tapi kenapa Abram tidak punya anak? Karena Sarah mandul. Dan mungkin Abram dengar dari perkataan orang, kamu kaya, ternakmu banyak. Siapa nanti yang mewarisi? Eliezer orang Damsyik itu. Saudara, iman jangan dengar dari kata orang. Seringkali iman kita tergantung dari apa kata orang. Dan Yesus tidak penting apa kata orang. Yesus pernah berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut kamu. Ya, kita cuma dengerin orang disembuhkan. Kita cuma dengerin kesaksian orang diberkati. Kita cuma dengerin orang dipakai Tuhan. Tapi kita sendiri ngalami enggak? Ayo pernah berkata, aku tahu Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang aku mengalami sendiri. Mataku sendiri melihat. Saudara, jangan dengar perkataan orang, apalagi yang tidak membangun. Dengan perkataan Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Kejadian 15 ayat 3. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Di sini Abraham mulai komplain sama Tuhan, tidak memberi keturunan. Tapi Kejadian 15 ayat 4 berkata, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, kata tetapi ini sangat dahsyat. Karena kata tetapi ini sangat dalam artinya. Dia membatalkan kata-kata sebelumnya. Apa yang kata Abraham dalam ayat 1 sampai ayat 1 sampai 3 dibatalkan dengan datangnya firman Tuhan ini berkata, tetapi datanglah firman Tuhan. Orang itu tidak menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Saudara, kita sebagai orang percaya juga harus berani pakai kata tetapi. Orang mungkin bilang, kamu nggak mungkin diberkati. Saudara jawab, tetapi kata Tuhan, Tuhan pasti memberkati aku. Tuhan pasti mengangkat aku. Tuhan pasti pulihkan aku. Aku tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Orang bilang, kamu nggak mungkin bisa sembuh. Katakan, tetapi kata Tuhan, bilur-bilur Yesus sembuhkan saya. Orang bilang rumah tanggamu nggak mungkin dipulihkan. Saudara katakan, tetapi kata Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ada orang bilang, kamu nggak mungkin sukses. Terus kita jawab, oh iya ya, habis begini memang keadaan saya, gimana lagi. Saudara, kita harus belajar batalkan kata-kata orang yang tidak membangun. Batalkan dengan apa? Firman Tuhan. Makanya kita hidup bukan dari kata orang, tetapi kita hidup dari kata firman Tuhan. Tuhan berkata, orang ini tidak menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Waktu Tuhan bilang itu, Abraham sudah punya anak? Belum. Belum. Itu iman. Dan iman Abraham bangkit. Walau belum melihat, Abraham percaya. Itu iman. Yang melihat itu, saudara, mata. Tapi yang percaya itu iman. Waktu Tuhan bicara, sudah diberkati, kamu sudah disembuhkan. Itu saudara belum terjadi. Tetapi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Iman saudara berkata, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sering kita mau lihat dengan mata, tapi kita tidak mau belajar dengan melihat dengan iman.
Oleh karena itu, orang benar hidup bukan oleh kenyataan, tapi orang benar hidup oleh iman. Saudara, waktu suami saya sakit, menurut dokter, ya, waktu operasi otak, kansnya cuma hidup 10%. Ya, kata orang, kata dokter. Kalau saya lihat kenyataannya lumpuh, saudara, kalau saya lihat iman saya akan lumpuh juga. Tapi saya pegang janji Tuhan. Saya imani bahwa bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan. Saya imani bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, iman itu mengatasi kenyataan. Waktu rumah tangga saya berantakan, perceraian seperti ambang pintu. Tapi orang-orang mengatakan tidak mungkin suamimu dikembalikan. Tapi saya percaya bahwa hidup saya bukan dari perkataan orang, tapi perkataan Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara, cara Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan otak kita. Kita nggak bisa ngukur Tuhan dengan kepala kita. Karena cara pandang berpikir manusia itu terbatas. Cara pandang manusia selalu melihat kenyataan. Tapi cara Tuhan kita harus belajar melihat dengan iman. Waktu perjamuan kawin di Kana, katakan mereka kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus berkata, lakukan saja apa yang dia katakan. Yesus berkata, isi tempayan ini dengan air. Enggak masuk akal, saudara. Dan mujizat terjadi. Dicedok, anggurnya terbaik. Apa saja yang ia katakan, lakukan. Jadi sekarang saya belajar, apa saja yang Tuhan katakan, meskipun tidak masuk akal, saya belajar percaya, karena segala yang tidak masuk akal, Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Poin khotbah pagi hari ini Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Berarti sebelumnya Abraham itu ada di dalam. Di dalam mana, saudara? Kok dibawa keluar? Abraham pada waktu itu tidak punya rumah, tapi punya kemah. Jadi pada waktu ayat 1-4, Tuhan bicara kepada Abraham di dalam kemah. Orang kalau di dalam kemah tidak bisa melihat bintang di langit. Orang kalau di dalam kemah tidak bisa melihat pasir di laut. Waktu Abraham keluar dari kemah, Tuhan bilang, coba lihat langit. Saudara, Abraham ini mempunyai kambing domba yang banyak sekali. Setiap hari dia lihat langit. Tapi saya percaya dia tidak akan menghitungnya. Tapi Tuhan perintahkan akan Abraham, hitung bintang di langit. Bukan cuma lihat, tapi hitung. Sebab melihat belum tentu menghitung. Tapi kalau kita bisa menghitungnya, maka demikianlah nanti keturunan. Saudara, kalau iman saudara cuma melihat dan tidak menghitung, saudara tidak tahu jumlahnya. Terus hitung iman saudara, naikkan. Terus hitung, jadikan menara doa, jadikan menara iman, terus hitung. Kata Tuhan, kalau kamu bisa menghitung, demikian juga nanti keturunanmu. Dia hitung bintang, tapi sebenarnya yang dia hitung adalah jumlah anak-anaknya dengan iman. Iman itu percaya walau saudara belum memiliki. Iman itu melihat tetapi belum melihat tetapi percaya. Seringkali iman kita dikalahkan dengan kenyataan. Saudara, jangan lihat benih imanmu yang kecil. Yang penting benih itu tertanam. Kalau tertanam, pasti akan menghasilkan buah yang dahsyat. Saudara tahu benih buah apel itu kecil. Kecil sekali. Tapi kalau benih apel ini tertanam dengan baik,
maka dia akan menjadi pohon yang besar dan memberikan buah apel yang banyak. Saudara, waktu Petrus berjalan di atas air, 12 murid Yesus naik sebuah perahu. Dan murid-murid melihat satu sosok berjalan di atas air. Waktu Yesus berjalan di atas air, waktu Yesus berjalan di atas mujizat, murid-murid justru teriak, itu hantu. Bagaimana murid-murid yang berjalan bersama Yesus, makan bersama Yesus, lihat mujizat bersama Yesus, air menjadi anggur, orang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan. Tapi waktu Yesus berjalan di atas ketidakmustahilan, murid-murid bilang, itu hantu. Tapi satu orang yang bernama Petrus bilang, bukan, itu Yesus. Suara mayoritas bilang itu hantu. Suara minoritas bilang itu Tuhan. Tuhan nggak butuh suara mayoritas. Sebab satu orang dengan Tuhan adalah mayoritas. Petrus bilang, Tuhan itu engkau. Datanglah. Dan Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas kemustahilan. Yesus berjalan di atas mujizat. Dan Petrus keluar dari perahunya. Dan Petrus berjalan di atas air. Tepat seperti kata Yesus. Apa yang Yesus buat, dia juga bisa alami. Sementara suara mayoritas bilang itu hantu. Iman tidak penting suara mayoritas. Sebab iman itu yang terpenting, suara Tuhan. Musuh iman itu apa sih? Musuh iman itu perasaan. Sebab waktu Petrus berjalan di atas air, maka dirasa-rasakan ada tiupan angin yang sangat kuat. Maka akhirnya Petrus tenggelam. Saudara, perasaan kita seringkali menipu. Iman tidak tergantung dengan kenyataan dan perasaan. Tetapi iman tergantung dari perkataan Tuhan. Saudara, itu iman. Jangan cuma kita ada di dalam perahu. Jangan cuma kita ada di dalam rumah, di dalam kemah. Keluar, saudara. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, mau dikasih keturunan anak. Istrinya Sarah, dengar, Sarah ketawain janji Tuhan. Dan Sarah selain ketawain janji Tuhan, dia ketawain dirinya sendiri karena dia sudah tua. Abraham aminkan janji Tuhan, tapi Sarah ketawain janji Tuhan. Banyak orang yang tertawakan kita, saudara. Tetapi saudara, banyak orang yang tertawakan janji Tuhan juga. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, maka saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu 5 tahun rumah tangga saya dalam keadaan keretakan, banyak orang mentertawakan. Tidak mungkin suamimu kembali. Tidak mungkin. Banyak orang yang mentertawakan. Saudara, tetapi Tuhan saya adalah Tuhan yang serius. Dia berkata bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu, saudara, ayo, pagi hari ini kita mau belajar. Jangan lihat kenyataan yang ada. Mungkin saat ini pandemik sudah menurun, tetapi akibat daripada pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kekurangan, kehilangan pekerjaan, banyak orang yang goncang. Tapi di tengah-tengah kegoncangan, jangan lihat kenyataan, lihat pegang janji Tuhan. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, maka kita pun di dalam setiap musim apapun kita tetap dipelihara Tuhan. Ayo langkah keluar dari perahu. Lihat Yesus. Waktu saudara lihat Yesus, mujizat akan terjadi. Jangan lihat kenyataan, tapi lihat Yesus. Percaya akan firman-Nya. Maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa. Sekarang silakan Bu Jane berdoa untuk kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini, Tuhan, dengan setia setiap pagi. Tuhan, kami percaya
Mereka percaya akan janji Tuhan. Mereka tidak akan melihat kenyataan. Oleh karena itu mereka berjuang setiap pagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam mendengar firman Tuhan ini akan timbul iman. Dan iman ini akan bekerja mendobrak semua masalah. Semua yang tidak mungkin di dalam hidup kita. Tuhan, saat ini kami berdoa. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang masih ada di dalam kegoncangan dalam pekerjaan, di dalam finansial, di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan, tapi kami mau belajar, tidak melihat kenyataan, tapi kami mau belajar punya iman di dalam Tuhan. Kami mau percaya akan janji firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anakmu. Berkati Tuhan mereka semua Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, burung di udara, di segala musim apapun, badai apapun, Tuhan tetap pelihara. Maka kita pun di dalam setiap goncangan yang ada di dunia ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.